Tadi juga ada tadi. Permanen itu. Wah. Di aneh dibalik. Enggak ya, enggak apa-apa sih, Bang. Dibalik mana Maman? Nah, dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya begitu besar, begitu sering, begitu agung diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengisi waktu luang kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materinya, materi fikih hari ini ya. Fikih tapi juga sekaligus bisa untuk menjadikan kita lebih bersikap dan bersifat lapang dada terhadap perbedaan yang ada. Kadang-kadang kan kita saling klaim, aku sing bener sopo gitu kan. Jadi beda antara ikhtilaf dengan iftiraq. Kalau perbedaan ikhtilaf itu sesuatu yang pasti ada dan pasti terjadi. Satu keluarga, bahkan satu anak kembar pun pasti punya sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Itu ikhtilaf, sesuatu yang biasa dan bahkan sangat mungkin untuk terjadi. Di satu sisi kadang-kadang ikhtilaf itu menjadikan kita lebih luas dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang itu iftiraq, perpecahan. Ya. Kita lihat bagaimana para nabi pun pernah mengalami ikhtilaf. Siapa? Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya. Sampai jambak-jambakan rambut. Karena beda dalam bersikap terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Nabi ya. Kemudian para sahabat pernah nggak ikhtilaf? Umar. Yang paling populer? Umar sama Abu Bakar. Ya, kadang-kadang berbeda pendapat kan. Umar garis keras, solusinya solusi pedang. Abu Bakar solusi damai. Atau yang populer ya ketika Rasulullah perintahkan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ternyata ada dua kubu sahabat. Yang satu tetap sholat asar pada waktunya, yang satu mengikuti perintah Rasulullah. Sholat asarnya ketika sampai di Bani Quraidah. Kapan itu? Habis Isya. Sholat asarnya habis Isya. Karena mengikuti teks perintah Rasulullah SAW. Malaikat yang nggak punya emosi, pernah nggak ikhtilaf? Beda pendapat. Pernah kan? Di hadis ya pembunuh yang bunuh 100 orang ya. Jadi ada perbedaan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi dieksekusi siapa? Aku apa? Malaikat rahmat atau malaikat azab? Itu malaikat yang nggak punya emosi, ya kan? Nggak punya nafsu. Nah, apalagi manusia. Nah, permasalahannya ketika kita memahami tentang perbedaan, kita akan menjadikan kita lebih lapang dada atas perbedaan yang ada di kalangan kita. Ya. Tapi juga nggak asal beda. Ya, jadi perbedaan bukan asal beda. Perbedaan yang dibolehkan sama perbedaan yang tidak dibolehkan. Jadi di materi ini insyaallah kita akan bahas. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, kenapa kok berbeda? Ada dua dalil kan? Dalil yang qat'i dan dalil yang dzanni. Dalil yang jelas, tegas, enggak ada penafsiran dan penakwilan yang lain, atau dalil yang dzanni, samar-samar. Itu nanti juga dibagi dua. Kemudian berbeda itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Mana yang boleh dan mana yang tidak? Ya, nggak semuanya boleh dan nggak semuanya tidak. Rujukannya kembali kepada ulama yang
berkompeten ya, yang muktabar. Kemudian yang berikutnya pembahasannya tentang kebenaran itu satu atau berbilang. Nah, jadi pendapat siapa yang benar nih, gitu kan? Satu atau banyak kebenaran itu? Ya, nanti ya kita. Benar nih. Sesuai. Kadang-kadang kan sering kita dengar kan ketika kita bicara tentang perbedaan amaliyah itu, orang akan punya komentar yang benar yang mana. Terus kalau kita jawab semuanya benar. Ya, pendapat yang ini benar, asal rujukannya jelas loh ya, nggak mendapatnya dewi-dewi loh. Sumbernya jelas ya, ulama yang betul-betul punya kapasitas berijtihad. Nah, semuanya benar dari sisi mana kita melihat. Tentunya ulama Syafi'iyah berpendapat pendapatnya yang benar, ya kan? Ulama Hanafiyah berpendapat pendapatnya yang benar. Ulama Malikiyah, Hanabilah juga begitu kan? Dari sisi mana kita melihat kebenaran tersebut? Di satu sisi jawaban itu benar, semuanya benar. Tapi tentunya yang benar itu pasti satu, karena kebenaran tidak berbilang. Cuman kebenarannya itu yang mana, nanti kita tidak tahu. Maka nanti kita akan melihat bagaimana pernyataan para ulama bahkan para sahabat terhadap fatwa yang mereka berikan. Jadi kalau sifatnya nanti fatwa, ijtihad mereka nggak pernah bilang ini menurut Allah dan Rasulnya. Mereka bilangnya pasti ini pendapat kami. Nah, nanti kita akan sampai di situ ya. Sebelumnya kita akan mulai biar enak, biar runtut sampai ke ujungnya tentang dalil qat'i dan dzanni. Dalam masalah fikih kita harus paham masalah ini ya. Dalil itu ada dua, qat'i sama dzanni. Sampai akhir zaman ngerti kena HP. Apalagi nanti kita ketemu dengan dalil yang sifatnya multi tafsir, yaitu yang dzanni, punya beberapa kemungkinan. Itu jelas nggak mungkin bisa dihindari lagi, pasti akan muncul perbedaan karena ada peluang untuk berbeda di situ. Antum lihat masalah-masalah fikih itu mesti satu masalah kadang-kadang jawabannya Banyak. lebih dari satu ya tadi, karena muncul dari tadi dalil-dalil yang sifatnya dzanni. Jadi qat'i itu pasti ya, secara bahasa qat'iyyun itu maknanya terputus atau terpotong secara bahasa ya. Tapi secara istilah atau ilmu usul fikih, qat'i itu maknanya sesuatu yang punya arti pasti dan kandungan hukum di dalamnya tidak multi tafsir. Nah, untuk masalah agama yang dalilnya qat'i, maka nggak boleh ada satupun yang berbeda.
Makanya dia dikatakan qat'i itu terpotong ya, terputus, nggak ada pintu ijtihad. Sesuatu yang punya arti pasti Ya. yang kandungan hukumnya tidak multitafsir. Ya. Jadi ada kaidah dalam usul fikih yang masyhur ya. La ijtihada ma'a wujudin nas. Nggak ada ijtihad dalam nas. Nas itu sesuatu yang sifatnya qat'i. Jadi kalau dibilang nas itu maknanya qat'i dalilnya. Qat'i sendiri itu berarti termasuk firman Allah gitu ya. Ya, jadi nanti ada qat'i ada dua. Qat'i subut, qat'i dalil. Qat'i subut itu qat'i jelas pasti sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, jelas dan pasti. Kalau qat'i dalil itu jelas dan pasti maknanya, nggak punya penafsiran yang lain ya. Ini ya, jadi qat'i ada dua, qat'i subut. As-subutu itu artinya sumber. Jadi qat'i subut itu dalil yang sifatnya qat'i dari sisi sumbernya. Ya, jadi nggak mungkin kita katakan bahwa sumbernya salah atau keliru. Ini ya, nah ini contohnya sini. Ini Al-Quran. Sama Al-Quran kan mutawatir kan, diriwayatkan oleh banyak orang yang nggak mungkin mereka berdusta. Dan as-sunnah atau hadis yang mutawatir ya, sunnah atau hadis yang mutawatir, karena ada hadis ahad. Jadi di sini nggak mungkin, karena mutawatir nggak mungkin ada peluang untuk berdusta. Kemudian qat'i yang kedua, qat'i dilalah, ad-dilalah, dalil-dalil ya, pendalilannya. Dilalah atau dalil itu petunjuk secara bahasa ya, petunjuk. Berarti dilalah hukumnya. Menurut usul fikih, qat'i ad-dilalah itu dalil syariah yang indikasinya atau petunjuk hukumnya mengarah kepada sesuatu yang pasti dan tidak multitafsir. Tadi sudah ya. Dalil syariah yang mengarah kepada sesuatu yang pasti dan tidak multitafsir, karena jelas maknanya. Nanti ada contoh-contohnya nanti. sama aja kan, tidak multitafsir. Ya, kalau subut itu sumbernya, kalau dalil atau dilalah itu maknanya. Nah. Nanti di sini di Al-Quran itu kan qat'i kan, ya mutawatir, jelas.
Nah, inilah yang dimaksud dengan an-nas. Ini. Nas itu ya sesuatu yang pasti. Jadi kalau ada orang bilang berdasarkan nas itu mana aslinya sesuatu yang pasti. Tidak ada ruang untuk ditakwilkan atau ditafsirkan. Sehingga ada kaidah dalam usul fikih, la istihada ma'a wujudin nas. Ya, ada istihad dalam nas. Jadi nggak ada peluang untuk berbeda. Ya. Contohnya surat An-Nisa ayat 12. Ini contohnya. Yang ini ya. Qat'i tsubut sama dilalah. An-Nisa ayat 12. Tentang waris ya. Ya. Ini contohnya ya, yang pasti. Ulama nggak beda pendapat. panjang. Ya, yang pendek aja ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kalian para suami, setengah dari harta yang ditinggalkan istri jika ia meninggal dalam keadaan tidak punya anak. Jadi suami dapat setengah. Kalau istrinya meninggal, Hartanya nggak punya anak, ya. Oh, enggak punya. Istrinya nggak punya anak, suaminya dapat setengah dari harta waris istrinya. Istrinya punya harta ya. Ini nggak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi suami dapatnya ya setengah. Nggak ada yang bilang dapat seperempat, dapat satu enggak. Ya. Tapi pada umumnya dimiliki suami ya. Jadi maksudnya ayatnya jelas ya. Qat'i dari Al-Qur'an kan, subut dan juga qat'i dilalah. Maknanya jelas. Setengah maknanya apa? Separuh. Ya. Mazhab apapun dia maknai nisfu tadi ya setengah. Ya. Nggak ada perbedaan. Nggak ada dua makna dalam kalimat nisfu tadi. Nah itu contoh qat'i subut dan qat'i dilalah. Sumbernya Al-Qur'an, jelas dia. Maknanya Subut, maknanya juga nggak perlu ditafsirkan. penafsiran yang lain. Ini nggak usah capek-capek ya, terus ngereko udah ikuti aja karena jelas. Kemudian masa idah, contoh yang lain ya. Masa idah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berapa? Ada yang berbeda udah. Al-Baqarah 234 ya. 40 hari. 234. Walladzina yatawaffawna. Nah, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. ya, Kemudian apabila arba'ata telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenal apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ya. Jadi kalimatnya arba'ata ashur wa asra. Arba'ata ashur 4 bulan wa asra dan 10 hari. Jelas? Enggak butuh penafsiran. Apa tafsiran arba'ata ashur wa asra. Selain 4 bulan 10 hari. 100 hari. 100 hari. Telungan 90 tambah 10. Ya kalau 1 bulannya sama. Ya, kalau 1 bulan sama. Ada yang 30, ada yang 21.
dalam 1 bulan. Tapi kan ini bulannya tahun Islam. Iya. Jadi di kalimat itu nggak ada penafsiran yang lain. Anda buka pendapat ulama yang muktabar kan 4 itu ya. Hanafi, Maliki, Hambali sama Syafi'i. Sama. Mentang-mentang punya kemampuan bahasa Arab luar biasa, tafsir ilmunya mumpuni, terus ditafsirkan arba'ata asyhur, asyhur itu bukan 4 bulan 10 hari, nggak ada. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan istilah nas. Ya, nas itu ini qat'i tsubut dan qat'i dilalah. Itu nas, anak kecil main peta umpet itu ya. Nas itu. Nah, di ruang ini ulama tidak salam ganti posisi. Oh iya. Jelas ya ini ya. Ini nggak ada ruang ijtihad. Kalau ada yang beda berarti bermasalah. Ya, nggak boleh karena berbeda di sini. Nah, yang kedua ini dzanni. Ini udah ya. Yang kedua dzanni. Dzanni itu dugaan. Dzon, persangkaan. Sesuatu yang masih ada keraguan di dalamnya. Ini kebalikan dari qat'i. Nah, inilah ruang fikih. Ranah fikih itu di sini. Di yang ini, di yang dzanni ini. Ini juga sama dibagi 2, dzanni tsubut sama dzanni dilalah. Sama. Jadi kalau qat'i tsubut tadi apa? Yang sumbernya jelas pasti Al-Qur'an sama hadis yang mutawatir. Ya. Al-Qur'an jelas mutawatir. Sama hadis yang mutawatir. Karena hadis kan peringkatnya macam-macam kan? Berarti dzanni tsubut selain Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Itu sifatnya masih dzanni selain Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Sebabnya macam-macam. Sudah diperiksa dan diselidiki oleh para ahlinya ya, ahli hadis ya. Mungkin sanadnya putus atau ada cacat sanadnya dan lain sebagainya. Kemudian dzanni ini, dzanni dilalah, kebalikan dari qat'i dilalah. Maknanya bisa ditafsirkan. Iya, jadi maknanya multi tafsir. Maknanya lebih dari 1. Ya. Jadi punya banyak kemungkinan dalam makna dan juga indikasi hukumnya. Sehingga dimungkinkan sekali untuk memahaminya menggunakan takwil atau juga takhsis, pengkhususan. Takwil itu tafsir ke makna yang lain, takhsis itu pengkhususan. Contoh ya. Contoh dalil yang ini, dzanni ad-dilalah, karena maknanya bersayap. Wanita yang diceraikan oleh suaminya, Al-Baqarah 228. Ini contohnya Al-Baqarah 228.
Apa yang dilalah? Dilalah. Contoh yang ini dilalah. Sumbernya qat'i. Al-Quran kan? Tapi dzanni dilalah. Maknanya multi tafsir. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Wanita yang diceraikan oleh suaminya, mereka menunggu ini masa iddahnya selama thalathata quru. 3 quru. Kalimat quru itu yang multi tafsir. Maknanya apa quru? Ya, setelah 3 kali haid. Iya, ada makna dalam bahasa Arab, ada 2 makna. Quru itu 3 kali suci bisa, 3 kali haid bisa. Ya. Beda. Sucinya 3 kali. Jadi pas dicerai, misalnya dia dicerai ya, pas suci ya, berarti nanti haid, suci, haid, suci, haid, suci lagi, ya, itu baru bisa. Mutawatir. Lagi menang omong haid. Ya walaupun sumbernya qat'i dari Al-Quran, tapi dilalahnya dari sisi pendalilannya dzanni, karena tidak memberikan kepastian makna. Jangka waktunya itu juga tidak jelas. Ya? Untuk jangka waktunya itu juga tidak jelas di sana. Jangka waktunya? Haid sendiri itu kan juga batas waktunya setiap orang kan beda-beda. Beda-beda. Makanya kalimatnya haid, nggak pakai hari. Iya. Ada orang yang 7 hari, ada yang lebih, ada yang kurang dari 7 hari. Jadi quru ya maknanya 3 kali haid atau 3 kali suci, nggak pakai hari, nggak pakai hitungan hari. Tapi kalau menurut saya udah jelas. Oh ulama itu ulama. Kalang-kalang ulama. Lah apa sih harus kitab Ramadan 3 kali suci. Tapi itu 3 kali. Hah? 3 kali. Ayo mari haid iku mosok arep di rabi. Ya wong suci to. Enggak, maksudnya ketika dia diceraikan itu dia posisinya sedang suci atau haid. Kalau yang pendapatnya 3 kali haid, maka ngitungnya nanti haidnya yang 3 kali. Haid, suci, haid lagi, suci, haid lagi. Baru boleh dinikah. Ya kurang dikit. Dia menyesal. Atau Al-Maidah ayat 3 ya, Al-Maidah ayat 3. Ini juga. Sumbernya qat'i Al-Quran, tapi maknanya butuh 3. Bisa panjang di potongan ayatnya. Hurimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Ya. Umum atau semua bangkai atau ditaksis, dikhususkan? Semua bangkai nggak boleh. Ya kan? Ini namanya ikhtilaf ulama ini. Dalilnya hurimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Ya. Ini kan umum kan? Ternyata nggak semua bangkai diharamkan. Berarti ada taksis, ada pengkhususannya. Jadi antum nek baca ini toh tanpa mengikuti ulama bisa salah. Enggak ada definisi yang lain kan?
Ini ditaksis, dikhususkan oleh hadis Rasulullah tentang kebolehannya bangkai hewan laut. Al-ma'u tahurun wal maitatuhu halal. Ya. Jadi airnya itu suci, laut itu, bangkainya halal. Ya. Jadi Rasulnya jawab, ini nanyanya kan boleh nggak aku wudhu kan gitu sahabat kan? Nggak dijawab boleh atau enggak. Tapi dijawab dengan redaksi kalimat yang punya manfaat sampai akhir zaman. Kalau cuma jawab boleh kan selesai sudah. Hanya dibutuhkan di saat itu. Jawaban Rasulullah tadi, airnya tentang laut ya, airnya suci, bangkainya halal. Bangkai binatang laut halal. Babi laut halal nggak? Babi laut, kuda laut, babi laut, anjing laut ada ini ya? Jalan lain. Jadi saya mau makan bangkai. Nah berarti ayat ini ya, ayat ini tidak cukup memberikan kesimpulan hukum yang pasti, harus mencari penjelasan yang lain, butuh penjelasan yang lain. Ini diantara contohnya ya, sehingga muncul perbedaan. Nah sekarang berbeda yang mana yang boleh dan mana yang tidak. Salat subuh 2 rakaat itu qat'i subut, qat'i dilalah atau dhoni dilalah? Ya, jadi salat subuh 2 rakaat itu enggak ada atas pendapat mazhab ini tentang salat subuh itu sekian rakaat enggak ada. Jadi nggak ada pendapat mazhab dalam urusan yang sifatnya qat'i subut dan dilalah. Baca bismillah keras, pelan. Doni. Baca bismillah pakai bahasa Indonesia. Malang ya. Siapa dulu? Petinju ya. Sparingnya Pak Wagi dulu itu. Jadi kalau membaca pelan, bismillah itu membaca keras. Nah itu ruang yang memang dimungkinkan untuk berbeda. Tapi kalau membaca dengan bahasa Indonesia itu mengada-ada, nggak ada dalilnya sama sekali. Yang droni pun nggak ada dalilnya. Nah kalau kita sudah tahu begini dan kita lihat praktek para ulama, mereka tidak mengingkari perbedaan dengan ulama yang punya pendapat yang lain dalam masalah-masalah yang sifatnya dzanni. Ya. Yang populer soal kunut itu ya. Imam Syafi'i mengatakan soal kunut sunnah muakkadah. Belum sampai tadi. Enggak, sunnah muakkadah. Jadi kalau lupa sujud sahwi. Ya. Ini mengkritik keras pendapatnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kan tidak pakai kunut kan, dikritik keras itu. Dalam pendapat masing-masing punya landasan, tapi dalam prakteknya ternyata mereka saling memahami dan menghargai. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke Kufah, di masjid yang di situ dekat situ, wilayah itu ada pekuburan, ada Imam Abu Hanifah itu, makmumnya sudah siap-siap pakai kunut. Nah, Imam Syafi'i kan kunuter kan, pakai kunut kan, makmumnya sudah siap-siap. Ternyata ketika jadi imam, Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Ya, saya menghargai pendapat penghuni kubur ini, karena tahu itu ruang wilayah dzanni,
ya yang mungkin terjadi perbedaan pendapat. Di apanya? Nggak apa-apa, kunut nggak apa-apa. Ya tadi karena ruang ini, ya silakan mau pakai kunut, ikuti imam aja. Imam pakai ya kita ikut, imam nggak pakai juga kita ikut, udah ikutin imam ya, karena imam itu untuk diikuti. Imam nggak gawe jauh lah. Iya, imamnya gak gawe dewi ya. Atau imamnya gawe kita nggak ikut ya, kita diem aja, itu juga masalah. Iya. Ternyata kayak gini gampangin temen. Dulu itu dari kamera. Cuma dia tadi itu. Iya. Kasih menurut dia. Jadi Muhammad NU ya. Ini Mandola. Jadi kadang-kadang sekarang kan ciri kan sebenarnya itu pendapat mazhab. Kunut nggak kunut itu pendapat mazhab, bukan ciri organisasi, bukan. Oh nek kunut NU, oh nek nggak kunut penting enggak, itu pendapat imam mazhab. Ya. Silakan mengikut yang mana silakan dengan menghargai pendapat yang lain. Imam Ahmad itu punya pendapat berbekam atau mimisan membatalkan wudhu. Bekam atau mimisan mengeluarkan darah, itu membatalkan wudhu. Sehingga kalau mau sholat harus wudhu lagi. Said bin Musayyab itu punya pendapat, itu juga ulama mujtahid ya. Dia punya pendapat bekam dan mimisan tidak membatalkan wudhu. Kira-kira nih antum ngikuti pendapat Imam Ahmad? Asalan nggak mau. Kalau saya cuma saya Pak. Kira-kira ya, karena antum pendapatnya batal wudhunya, antum pendapatnya nggak batal wudhunya. Terus antum sholat jadi imam, mau nggak jadi imamnya? Batal lah. Tasamu. Ya kan batal wudhunya, berarti sholatnya nggak sah. Iya. Imam Ahmad ditanya, ya imam. Imam Ahmad ditanya sama pengikutnya, wahai Imam Ahmad, bolehkah saya sholat bermakmum atau di belakang orang yang punya pendapat nggak batal wudhunya? Jawab Imam Ahmad apa? Bagaimana mungkin saya nggak mau sholat di belakang Said bin Musayyab? Padahal pendapatnya kan bertolak belakang kan, menjadikan sholatnya nggak sah kan. Tapi karena pendapat orang lain itu dia punya dalil juga, nggak apa-apa dia ikut pendapat orang lain. Nah itulah yang membuat persatuan umat itu kuat. Nggak usah ribut. Iya. Kalau tahu ilmunya nggak usah ribut. Nanti nggak perlu itu, nggak perlu gaya masjid dewe. Ya, ini masjid khusus sing bekam batal, ini yang enggak batal. Nanti banyak perbedaan, banyak masjid nanti. Jadi kaidahnya itu ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Jadi kalau sifatnya itu berangkat dari dalil yang itu kan ijtihad. Ijtihad itu bisa benar bisa salah. Maka ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Ya, itu kaidahnya. Sama-sama punya peluang untuk benar. Nanti kan ada ya, nanti kebenaran itu satu apa berbilang sih? Gitu. Ya. Iya. Ini jadi ya kita tenang aja di wilayah ini ya. Tapi harusnya antum gelisah kalau ada orang yang punya pendapat dalam pandangan mazhabnya si fulan sholat subuh 4 rakaat. Antum harus marah. Gini, ya tadi kalau yang masalah sunat setelah subuh, itu katanya pahalanya seperti haji dan umroh. Ada yang begitu. Terus ada. Itu Jadi yang menunggu sampai duha. Terang matahari kemudian sholat duha. iya. Di masjid ya. Berarti antara 5:30 apa jam Bisa sampai terbitnya matahari gitu. Karena dulu terbitnya matahari. itu ada cahaya. Ya yang punya waktu, punya kesempatan bisa diambil faedah yang besar itu. Berarti
diam kita masih berdiri di masjidnya. Diam di masjid nunggu. Kan mulai wis gak salah. Gak oleh pahala umroh. Kalau ada hadis yang fadilahnya luar biasa besar, amalnya kecil, itu hati-hati. Itu indikasi hadis palsu. Ya. Kalau yang sholat malam seperti kayak Enggak, ini kan banyak di WA kan Rajab itu ya. iya, wajib betul. Nah, pahalanya sekian puluh tahun. Menyampaikan aja 80 tahun kan. Iya. Nge-share itu. Enak gitu. Antum 5 kali share 80 kali 5. Wes ora usah lapo-lapo. Melebihi jamu apa? Lailatul Qadar jadi kalau ada hadis yang fadilahnya lebih gede daripada Lailatul Qadar, sementara amalnya ringan banget, hati-hati waspada. Bukan berarti nggak boleh ibadah di bulan Rajab, bukan ya? Yang nggak boleh itu menyandarkan itu kepada Rasulullah SAW. Karena kalau gitu kita tahu itu palsu, kita sandarkan, kita termasuk berdusta atas nama Nabi. Kalau ya terbawa maka dahu minan nar. Jadi man kadzdzaba alayya, dan saya berdusta atas namaku kata Rasulullah, kalau ya terbawa maka dahu minan nar. Bersiaplah untuk mendapatkan tempat duduk dari api neraka. Itu bahaya, tapi populer di bulan-bulan tertentu. Bulan Ramadan juga ada kan, hari pertama fadilahnya ini, hari kedua fadilahnya ini, sampai hari ke-30. Jadi boleh menyampaikan hadis palsu, tunjukkan kepalsuannya, janganlah disembunyikan, tunjukkan. Nah kalau gitu kita sudah kenal ya, mazhab itu di wilayah mana? Ini ya, mazhab fikih itu loh, di wilayah ini. Kemudian kita sering dengar slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bener gak? Ya betul. Tapi gak bisa dipahami secara mentah. Al-Quran dan Sunnah untuk memahaminya itu butuh alat, butuh ilmu. Kira-kira berilmu mana? Kita dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Ya, mereka. Kita aja baca Geruna Gadul ya, artinya masih terjemah. Mereka pakarnya, Imam Syafi'i bukan pakar bahasa Arab. Jadi analogi sederhana begini. Kalau antum pengen makan bakwan, apa yang antum kerjakan? Apa? Pengen makan bakwan? Pengen makan cilok, wes. Pengen makan bakwan, kita dua caranya kan supaya dapat makan kan, beli atau buat sendiri. Ya. Kalau buat sendiri kita harus siapkan bahannya. Ya, toge, tepung, semua bahan yang memang dibutuhkan untuk buat bakwan. Dan harus benar bahannya. Salah bahan namanya bukan bakwan. Ya kan? Yang kedua harus masak, bahannya bener, masaknya nggak bener, enak nggak bakwannya? Nggak enak ya. Tapi kalau anda beli ke orang yang memang ahlinya, enak nggak? Enak. Begitu juga dengan hukum fikih ya, hasil hukum fikih itu enak goreng sendiri. Ya, ada ayat Al-Quran sekian tentang satu masalah, hadis sekian tentang satu masalah, terus antum cari kesimpulan hukumnya. Atau enak yang sudah disimpulkan oleh ahlinya. Ya? Iya, kalau kita ngakui enak untuk mengambil yang sudah disimpulkan oleh ahlinya. Lebih bagus lagi kalau kita juga tahu dalil-dalilnya. Ya. Jadi slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu betul, tapi kita mungkin level kita ya sulit kalau kita sendiri menggali Al-Quran dan Sunnah. Harus sesuai dengan pendapat pemahaman salafus soleh ya, para sahabat, kemudian tabiin.
dan para ulama-ulama yang mu'tabar. Kalau kita paksakan misalnya, wes pokoknya aku ngambil hukum sendiri atas dalil yang aku tahu, yang terjadi apa? Ya benturan antara sama kaum muslimin. Masing-masing mengatakan dia punya akal, saya juga punya akal. Ada yang saya begitu. Ada yang kelompoknya liberal kan gitu. Abu Hanifah itu punya akal, saya juga punya akal. Ya liberal salah satunya. Ulil. Iya. Jadi mentafsirkan ya sesuai dengan kemampuan yang terbatas, kemampuan keilmuan tentang Al-Quran yang terbatas. Bahkan mereka pun menolak Abu Hurairah bisa menghafal sekian ribu hadis. Ya, waktunya kan pendek dengan Rasulullah kan. Bisa yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu pakai akal begitu. Seolah-olah kalau yang pendek waktunya lebih sedikit hadis yang dikumpulkan. Abu Hurairah kan antum tahu kan? Beliau ahlus sufah. Walaupun belakangan Islamnya, tapi sehari-hari bertemu dengan Rasulullah. Ini ada satu hal yang luar biasa. Abu Hurairah dapat doanya Rasulullah. Jadi pertama ya supaya antum itu dedel, maksudnya nggak langsung nyandak gitu. Ya jadi dapat hadis nggak langsung tahu, nggak langsung hafal, nggak langsung paham. Terus minta doanya Rasulullah. Rasulullah gelar surganya itu didoain sama Rasulullah. Setelah itu kata Abu Hurairah, setiap apa yang dikatakan Rasulullah saya nggak pernah lupa lagi. Kalau setiap hari bertemu, satu hari ada satu hadis saja, setahun berapa? 360. Iya, 360. Kalau bersamanya 6 tahun berapa? Banyak kan? Misalnya satu hari satu hadis misalnya, ini bisa lebih. Ya. Itu langsung dari Rasulullah. Kalau dapat dari istrinya, informasi dari istrinya, lebih banyak lagi kan? Itu kenapa dihantam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa? Kalau Abu Hurairah sudah tercoreng, tercela, otomatis banyak hadisnya yang juga ikut tercoreng dan tercela. Itu sasarannya bukan Abu Hurairah saja, hadisnya. Kalau hadisnya banyak yang ditolak, berarti perkataan Rasulullah banyak yang ditolak. Ya, jadi ujungnya itu. Ujungnya itu nolak perkataan Rasulullah SAW. Tapi kan nggak berani kan. Yang diincar Abu Hurairah. Itu cara mereka, orang-orang yang pengen menghancurkan Islam. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan panduan ulama yang punya kompetensi. Enak ngono ya, sing bener enak siji ae no, nggak usah akeh-akeh. Enak, nek bener siji kan enak, nggak bingung milih kan. Ini juga diskusi oleh para ulama dulu juga, didiskusikan kebenaran itu ganda atau tunggal. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat kebenaran itu wahid, wala yata'addadat. Jadi kebenaran itu tunggal, tidak berganda. Kebenarannya itu tunggal. Itu kan muncul dari pikiran atau pertanyaan, apakah semua mujtahid itu benar? Apakah semua mujtahid itu benar? Kalau semua mujtahid benar, ijtihad mereka dalam satu masalah, misalnya ada 4 ijtihad, semua mujtahid benar, berarti kebenarannya 4. Misalnya ya, satu masalah ada 4 ijtihad.
Kalau masing-masing mustahid benar berarti kebenaran ada 4. Kalau lebih banyak lagi kebenaran semakin banyak. Padahal jumhur Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kebenaran itu hanya 1. Di antara 4 tadi, misalnya ya, di antara 4 pendapat tadi kebenaran hanya 1. Cuman di mana yang benar itu hanya Allah yang tahu. Ya. Itu. Makanya mustahid itu dalam ijtihadnya ketika benar dia dapat 2 pahala, kalau salah dosa enggak? Dapat 1 pahala. Jadi kebenaran itu 1. Cuman kebenaran itu yang mana? Itu hanya Allah yang tahu. Ini Imam Syafi'i ya mengatakan ya. Inda Syafi'i annal musibah minhum wahid wa in lam yata'ayyan. Dari menurut pendapat Imam Syafi'i bahwasanya kebenaran di antara mereka itu cuma 1. Wa in lam yata'ayyan. Tapi enggak jelas di mana kebenaran itu. Enggak takyin, enggak jelas. Ya tadi ya. Wa anna jami'ahum mukhti'un illa dzalikal wahid. Dan bahwasanya selain yang 1 itu salah. Ini juga dikatakan Malik wa ghairuhu, dan yang selainnya. Ini menurut beliau ya, pendapat beliau dan jumhur ulama Ahlussunnah kebenaran itu 1. Cuman dari sekian banyak pendapat itu yang mana yang benar itu tidak ditentukan, sehingga kita masih punya ruang bebas untuk memilih pendapat-pendapat imam-imam yang memang layak untuk diikuti. Jadi tugas para ahli ilmu tadi, imam-imam mujtahid tadi, hanya menjalankan perintah Allah untuk berijtihad, mengeluarkan kemampuan mereka sungguh-sungguh dalam menggali hukum syariah atas dalil-dalil yang sifatnya dzanni ya. Ingat ya, yang dzanni loh ya. Jadi mereka sungguh-sungguh berupaya keras untuk menggali hukumnya ya, untuk dapat kebenaran. Tapi mereka nggak tahu yang mana yang benar. Maka mereka saling menghormati. Nggak mengklaim saya paling benar, pendapat saya paling benar. Mereka saling memuji antara satu dengan yang lain kan. Kemudian Imam Abu Hanifah juga mengatakan kullu mustahidun musibun wal haqqu indallah wahid. Semua mustahid itu benar. Akan tapi kebenaran di sisi Allah itu hanya 1. Ya, hampir sama dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi maksud beliau semua perkataan mujtahid benar itu mereka tidak berdosa jika ijtihadnya salah. Tapi ada itunya loh, ada syarat untuk ijtihadnya. Iya. Enggak semua orang. Ada syarat-syaratnya. Jadi yang punya syarat-syarat yang boleh untuk berijtihad. Kita yang enggak. Tugas kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanya kepada orang yang berilmu jika kita enggak tahu. Kita tanya kepada ahlinya jika kita enggak tahu. Itu wilayah kita. Ya. Nah, ini kalimat sahabat. Karena mereka meyakini dan memahami bahwa itu ijtihad, itu punya peluang salah, mereka nggak pernah menyandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalimat mereka begini.
ini adalah pendapatku. Kalau benar maka ia dari Allah, kalau salah maka itu dari aku sendiri dan dari setan. Dan Allah serta Rasulnya terbebas dari ijtihadku ini. Ya. Jadi sebuah pendapat tidak mereka katakan ini adalah Allah dan Rasulnya. Ya kalau ini. Nah, kalau pas salah menyandarkan kesalahan kepada Allah dan Rasulnya. Kan tadi ijtihad kan tadi kan? Ada ruang untuk salah kan? Ya. Jadi suatu ketika pernah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenal beliau kan? Beliau kan kata Rasulullah, kalau ada nabi setelah itu yang pantas itu Umar. Jadi pendapat Umar sering benar dan tepat dibenarkan oleh Allah. Ya, ilhamnya sering betul, sering tepat. Ijtihadnya berarti ya kan, ketika perang Badar ijtihad Umar yang tepat kan dibanding dengan ijtihad Abu Bakar. Kemudian tentang nyolati orang munafik, Umar yang benar pendapatnya. Ini banyak pendapat Umar yang benarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu, suatu ketika penulisnya, sekretarisnya menuliskan fatwa beliau, ijtihad beliau, ditulis ini adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan untuk Umar. Rasulullah sudah ada stempel kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk pendapatnya Umar. Kata Umar sambil marah beliau katakan, la bal uktub hadza ma ra'a Umar. Jangan gitu. Tulis saja ini adalah pendapat Umar. Fa in kana shawaban fa minallah wa in kana khata'an fa min Umar. Kalau benar ya itu berasal dari Allah. Kalau salah itu dari saya, dari Umar. Ini pendapatnya Umar. Beliau nggak mau mengatakan pasti benar. Nah, ya. Ini kata Allah dan Rasulnya enggak. Kalau pendapatnya. Nah, itulah yang buat mereka para sahabat dan para ulama-ulama dahulu, para salafus saleh, hati-hati dalam masalah itu, membuat mereka itu sangat tawadhu, sangat rendah diri walaupun punya kapasitas yang luar biasa. Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat yang lain juga dalam setiap fatwa mereka mengatakan sama dengan perkataan Umar ya. In yakun sawaban fa minallah wa in yakun khata'a fa huwa minni wa minasyaiton wallahu wa rasuluhu bari ana minhu. Kalau benar itu dari Allah, kalau salah itu dari diriku dan dari setan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pendapat itu. Jadi mereka nggak langsung mengatakan ini yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini pendapatku, kalau benar dari Allah, kalau salah dari diriku. Nggak langsung apa? Ini menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena apa sifatnya tadi? Pendapat, ijtihad. Sekarang banyak kan yang itu. Ini yang sesuai Quran dan Sunnah. Yang lain nggak terima. Akhirnya balas. Ya nggak selesai. Padahal tadi ya, ini ruang yang sifatnya memang ada peluang untuk berbeda. Ya walaupun mereka orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, paling paham dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka tidak sampai hati untuk menisbatkan hasil ijtihad mereka kepada Allah dan Rasul. Ya kenapa? Tadi jawabannya karena mereka khawatir kalau yang mereka ijtihadkan itu bukan sebuah kebenaran yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka tugas mereka cuman wilayah ijtihad. Ya. Kemudian ijtihad ulama mazhab. Kalau kita buka kitab-kitab mereka itu nggak pernah mengatakan ini pendapat yang benar menurut kitab dan sunnah.
Ini pendapat yang rajih buat kitab dan sunnah. Kalau fatwa tadi ya, ijtihad tadi ya. Mereka biasanya menisbatkan kepada imam mereka atau kepada mazhab mereka. Jadi bukan. Nah ini kadang-kadang terus orang-orang memahami, oh berarti mereka pendapatnya nggak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena mereka nggak mengatakan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira pertanyaan kita, benar nggak mereka jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah? Orang-orang yang solehnya luar biasa, ilmunya luar biasa, waroknya luar biasa, amaliyah mereka luar biasa. Apa mereka pendapatnya ngarang? Ya. Cuman tadi mereka nggak sampai hati untuk menisbatkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu pendapat, ini pendapat ya dia berani mengatakan ini pendapatku, nggak golek dekengan sing kuat dan dianggap pendapatnya bener. Ya. Mereka gentle. Kalau pendapat ya sudah mereka katakan ini pendapatku. Jadi yang paling sering mereka katakan ya indana, menurut kami. Contohnya ya kalimat-kalimat mereka ya. Ini tentang orang gila atau anak kecil yang bunuh pewarisnya. Dapat warisan atau enggak. Nah ini kan ruang ijtihad kan. Kata beliau wa ammas sabiyyu wal majnun, adapun orang-orang anak-anak kecil dan orang-orang gila, idza qatala muwarrathahu, ketika dia membunuh pewarisnya, lam yuhram al miratha, maka dia tidak terhalangi, tidak diharamkan dari mendapatkan warisan. Indana, menurut kami. Ya. Bukan indallah wa rasul. Ini juga perkataan dalam mazhab Maliki. Wal 'aid ma'khudhun minal 'aud li tukarrurihi fi kulli sanatin. Salat Id itu diambil dari kata 'aud karena dia berulang setiap tahun. Hukumnya apa? Salat Id. Sunnah apa? Sunnah apa? Ada sunnah tambahnya, sunnah muakkadah. Maka kata beliau, indana sunnatun muakkadatun. Menurut kami itu sunnah muakkadah. Menurut kami, salat Id itu sunnah muakkadah, bukan indallah wa inda rasul. Nah, nanti ada beda, ada yang pendapatnya bukan sunnah muakkadah. Ada yang mewajibkan, tapi ada yang enggak. Oh, ya. Wajibkan karena itu Rasulullah suruh menggasung siapapun walaupun dia dalam kondisi haid ya datang. Nah itu enggak apakah setiap perintah itu maknanya wajib? Nanti juga ada pembahasannya. Ya. Jadi ada yang mewajibkan, ada yang enggak mewajibkan. Bangkai najis enggak? Bangkai najis enggak? Bukan ikan, bangkai bukan ikan. Najis enggak? Najis. Yakin? Yakin? Sudah? Tit ya? Udah? Ya. Bangkai najis ya, bangkai najis. Mayat bangkai bukan? Najis nggak mayat? Bangkai manusia. Hah? Itu kata siapa? Kata saya. Bener kalau kata saya bener. Ya. Fi najasatil adami bil maut. Dalam kenajisan manusia ketika meninggal, qad dzakarna anal asaha, yang paling sahih bukan indallah wa inda rasul, kata Imam Syafi'i apa? Indana. Annal asaha indana annahu la yanjus.
yang paling sahih menurut kami tidak najis. Menurut kami. Ini adab mereka, tidak menyadarkan kepada Allah dan Rasulnya kalau itu ruang wilayah istihad. Anak kecil sama orang gila wajib nggak zakat? Dikeluarkan zakatnya? Ya tidak wajib. Tidak wajib. Gak apa-apa, anda bilang nggak wajib tuh gak apa-apa. Zakat. Balik mana ya? Zakat fitrah, zakat fitrah, zakat fitrah. Anak kecil sama orang gila. Kalau kita lari cilik enggak. Untuk ini. Nah, itu kan wajib berarti. Untuk ini. Nah, Ya. Karena enggak. Betul. Nah karena itu ruang khilaf kan, ulama berbeda pendapat. Maka mereka nggak mengatakan indallah wa inda rasul. Kata ini madzhab Hanabilah. Tajibu zakatu fi malis sabi wal majnun. Wajib mengeluarkan zakat dari harta anak kecil dan orang gila. Bila khilaf, nggak ada perselisihan. Jangan dipotong sampai situ sebenarnya. Ada lanjutannya. Indana, menurut kami. Kalau dipotong sampai situ seolah-olah wajib nggak ada perselisihan menurut Allah dan Rasulnya. Nah ini kata beliau dan para imam yang lain tidak menisbahkan kepada Allah dan Rasulnya kalau itu ijtihad mereka. Nah ini yang ada cilik ada ini wajib, nggak macam kan dosa. Kamu cari cilik untuk dosa. Indana menurut kami. Nah kadang-kadang kan mereka para ulama mazhab juga mengatakan begitu, menyadarkan kepada perkataan imamnya atau mazhabnya. Nah, seolah-olah orang bilang itu nggak berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, padahal enggak. Mereka justru paham Al-Quran dan As-Sunnah dan mereka punya adab dan etika terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ya tadi ya penutupnya mereka katakan ini pendapat yang benar menurut kami, bukan pendapat yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di ruang inilah ya, di ruang ijtihad. Inilah membuat mereka saling memahami perbedaan yang ada. Mereka sungguh-sungguh mengeluarkan pikiran mereka, ilmu mereka untuk mengambil sebuah kesimpulan hukum. Walaupun begitu mereka lapang dengan pendapat yang lain. Pernah Imam Syafi'i itu saling adu argumen dengan kenceng sama salah satu ulama di masa itu. Yang namanya orang adu argumen kan, ya begitu kan. Tapi setelah selesai, Imam Syafi'i itu gandeng orang itu. Kata beliau apa? Kita hanya berbeda di dalam satu masalah. Di dalam banyak masalah kita sama. Ya. Ini susah digede-gede no, yang sidik-sidik itu nggak usah digede-gede no. Dalam banyak masalah kita sama. Nah ini yang bisa kita pelajari bersama di kesempatan ini, yang tentang kaidah-kaidah fikih ya, masuk dalam usul fikih, sehingga kita bisa tadi lebih punya sikap toleransi terhadap perbedaan. Soalnya nanti kita akan lanjutkan di materi fikih, bukan di fikih-fikih yang sudah sering dibahas di kajian kan dari Toharoh sampai selesai dibahas berulang kali, sudah sering kan. Kita akan bahas itunya aja, perbedaan-perbedaan yang ada dan bagaimana mensikapi perbedaan tersebut. Kenapa kok ada perbedaan? Yang satu begini kok yang satu begitu, yang satu maulid yang satu enggak, yang benar yang mana? Apa sih alasan mereka mengadakan itu? Apa sih alasan mereka menolak itu? Insyaallah nanti kita akan kaji yang begitu-begitu aja fikihnya. Ya. 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 Kalau yang fikih amaliyah dari Toharoh sampai
Hudud biasanya itu sering dikaji. Anda bisa baca bisa atau ikut kajian fikih bisa. Nah ini yang mudah-mudahan lebih mencerahkan, jadi membuat kita ya lapang terhadap perbedaan. Biasanya orang lagi ngaji ilmu sithik semangat kan begitu kan, ditwabrak kabeh. Salah kabeh ya. Ya biasa nih angka 10 dia cuman tahu angka 1 ya bolak-balik nyebut angka 1 tak misalnya kan. 2 3 4 sampai 9 dia belum tahu. Kata mengatakan seorang itu ketika masuk pintu ilmu pertama kali dia akan sombong. Dia merasa paling tahu. Ketika dia belajar lagi masuk pintu yang kedua, dia merasa tawadhu, rendah diri. Ternyata ada pendapat-pendapat yang lain. Ketika dia masuk lagi ke pintu ketiga, dia merasa nggak ada apa-apanya. Ternyata ilmu Allah itu begitu luas. Anda melihat di fikih muqaranah atau perbandingan di Bidayatul Mustahid Ibnu Rushd itu luar biasa. Jadi beliau sampaikan pendapat ulama-ulama, perbedaannya, sebab-sebab terjadi perbedaannya. Dan yang luar biasa, beliau kan madzhabnya Maliki, Ibnu Rushd itu tidak memilih satu pendapat yang kuatnya dipilih. Dia serahkan kepada pembaca. Cuman satu masalah tak yang dia kuatkan, yang lain dia lepas. Ini pendapatnya begini-begini, ya, dalilnya begini-begini, alasannya begini-begini. Kenapa terjadi perbedaan itu sebabnya begini. Ya. Gitu ya. Yang mudah-mudahan itu bisa kita ambil manfaatnya, kita bisa semangat untuk belajar karena kita merasa nggak ada apa-apanya, dan juga memandang saudara-saudara kita dengan pandangan yang lebih teduh dan damai. Apapun pilihan mereka, yaitu berangkat dari pemahaman mereka. Dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kembali ke pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas yang telah menyampaikan materinya.